Silahkan. Cukup? Ini Mas Rizky kok pakai masker di luar, Boh? Ya Pak, mohon maaf Pak, lagi di luar ini di Telkom, soalnya jaringan itu ya masalah. Oh, Telkom Jogja. Telkom Purwakarta Pak. Oh, oke, 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 siap. Ya, hati-hati aja, Mas. Ya. Ya, hari ini kita akan praktek. Sebenarnya belum praktek sih, teman-teman. Ini masih kita menganalisis ya, menganalisa sama mengidentifikasi. Sekarang topiknya itu adalah mengidentifikasi alat ukur ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu dulu waktu SMA-nya IPA atau SMK yang berbau tentang elektronika, mungkin akan familiar dengan beberapa alat ukur. Sebenarnya ini sih mudah banget sih untuk masalah identifikasi alat ukur ini. Tapi cuman memang saya belum bisa memberitahu teman-teman kalau alat-alat yang di kampus itu banyak banget, variasinya banyak banget. Sampai ke ini ya, misalnya ada ampermeter yang itu batas ukurnya itu bisa variasinya banyak gitu. Terus ada ohmmeter, dekade ohmmeter gitu ada, dekade resistor tuh ada, macam-macam ya. Jadi belum bisa saya tunjukkan. Nah, sekarang ini hanya yang bisa saya ajak ke teman-teman itu adalah mengidentifikasi yang melalui kita searching dari internet sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, teman-teman sebenarnya udah bisa akses ya untuk akses job sheet pertama, job sheet identifikasi alat ukur itu di Bismart. Ini saya akan share. Nah, ini ya teman-teman, di sini teman-teman bisa akses ya job sheet identifikasi alat ukur. Cuma ada satu page satu halaman saja karena memang ini praktikumnya hanya mengidentifikasi alat ukur gitu ya teman-teman. Nah, kita buka aja. Kalau di saya ada DOC-nya. Kalau teman-teman mau minta DOC-nya boleh juga ya nanti. Nanti saya share ke grup. Tapi biasanya saya upload ke Bismart itu yang PDF. Nah, kita bisa cek dulu nih apa sih ini tujuannya pembelajaran ini ya. Ya, ini sebenarnya ya perlu saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama itu adalah mampu memaknai simbol-simbol dalam alat ukur ya. Nah, simbolnya itu seperti apa? Gitu. Kalau ampermeter tuh simbolnya apa, voltmeter tuh simbolnya apa gitu ya. Tapi ini lebih cenderung nanti kita bisa lihat sih apa namanya lebih cenderung ke spesifikasinya apa sih kalau untuk identifikasi alat ukur ini. Spesifikasi itu adalah fitur-fitur ya, fitur-fitur yang ada di dalam alat ukur itu. Nanti bagaimana sih kita bisa mencari fitur-fiturnya ya. Kemudian yang kedua itu mampu memilih alat ukur sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Maksudnya kalau misalnya kita pengen mengukur arus ya harus menggunakan ampermeter gitu ya, bukan pakai voltmeter. Itu nggak bisa kalau misalnya kita pengen mengukur arus. Nah, itu intinya kita bisa tahu misalnya alat ukur apa sih dan fungsinya apa. Intinya itu ya. Alat ukur di sini lebih cenderung alat ukur untuk elektronika. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan alat ukur sesuai jenis dan karakteristiknya. Yang keempat itu, nah ini sebelumnya kita untuk praktikum kali ini kita belum gunakan software Proteus teman-teman. Ini kita hanya identifikasi saja. Nanti kita masukkan data-datanya ke sini ya, ke tabel ini. Nah, kemudian ini langkah keamanan kalau misalnya kita menggunakan Proteus sebenarnya kita melakukan praktek. Itu sama halnya seperti itu sih sebenarnya. Ini kalau teman-teman menggunakan komputer ya, komputernya berdaya tinggi yang menggunakan gelang statis ini sebenarnya lebih cenderung ke keselamatan kerja ya, keselamatan kerja. Bisa software dengan langkah yang sudah ditetapkan, itu kan SOP-nya seperti itu. Teman-teman di sini udah belum install Proteus belum? Belum, Mbak. Kemarin saya udah datanya udah jadi ya.
Sudah saya kasih linknya. Kalau misalnya belum, berarti saya ngasih linknya yang di GK. Yang belum ya. Nanti tak share. Teman-teman udah punya ini belum? Master software-nya. Ada yang sudah punya untuk Proteus? Udah ya, wes. Kalau misalnya udah, kita bisa mending langsung diinstal aja ya, Mas. Untuk semua rekan-rekan bisa diinstal aja. Nah, ini alat bahannya komputer software Proteus alat ukur. Dan ini belum ya, ini belum. Komputer jelas. Nah, untuk langkah kerjanya ya cuma ini, teman-teman. Ini kan ambillah beberapa alat ukur masing-masing satu buah, kemudian cermati ya, dan catat dalam tabel. Maksudnya gini, caranya bagaimana sih? Nah, di sini sudah saya tentukan. Di sini saya sudah tentukan ada nama alat ukurnya ya. Ada CRO, AFG, power supply, voltmeter, mikro, ini itu adalah mikroampermeter, kemudian ohmmeter. Nah, yang di sini mau saya mau saya jelaskan yang bagian multimeter. Saya akan lihat. Nih, saya punya multimeter gitu ya, ini seperti ini. Nah, ini lumayan akurat ya, teman-teman. Mereknya Sanwa. Nah, bagaimana sih kita mengidentifikasi alat ukur ini ya? Nah, kalau misalnya di sini kan ini udah ada speknya, teman-teman, di belakang sini. Nanti teman-teman sebenarnya cari di internet aja ya. Ini nggak kelihatan ya? Oke, nggak fokus. Ini nggak fokus ya. Saya paparkan. Nah, misalnya gini, spesifikasinya itu apa aja sih yang di dalamnya itu kalau multimeter ya? Yang pertama itu adalah mereknya, karena setiap merek itu punya range yang beda ya. Terus fiturnya juga beda, speknya beda, ini beda. Nah, teman-teman bisa ditulis di sini. Nah, kalau misalnya udah punya yang dibeli multimeter, terserah ya nanti mereknya apa ditulis. Misalnya Sanwa gitu ya. Nah, serinya apa? Kalau serinya ini CD800A. Ini tulis aja CD800A. Nah, kemudian range-nya. Nah, ini teman-teman. Range-nya itu kalau yang dari multimeter, misalnya saya ambil untuk voltmeternya saja ya. Kalau multimeter kan ada 3 ya. Dia ada voltmeter, ada mikroampermeter, ada ohmmeter. Nah, di sini ya, di sini itu ampermeter, ohmmeternya range-nya itu voltmeternya ya. Voltmeternya itu range-nya itu baik VDC sama ACV ya, baik VDC sama ACV, maksudnya untuk voltase DC sama voltase AC ya, searah sama bolak-balik itu 600 volt. Jadi 400 milivolt sampai 600 volt gitu. Jadi dituliskan aja. Kalau yang saya ambilnya adalah voltase ya tulis aja gini. 400 MV sampai 600 V. Ini DCV dan 400 MV sampai 600 V ACV. Nah, tadinya seperti itu. Ini spek dari Sanwa ya. Terus, nah ini klasifikasinya apa? Teman-teman bisa mengklasifikasikan. Klasifikasinya adalah ini alat ukur, voltmeter gitu, voltmeter DC dan voltmeter AC. Misalnya gitu. Sebenarnya kalau multimeter itu ini adalah gabungan alat ukur, ya enggak apa-apa.
Jadi bisa download dari temen. Oke, oke Mas. Nah, ini sebenarnya gabungan alat ukur voltmeter DC, voltmeter AC, ampermeter DC, ampermeter AC gitu ya. Itu tergantung sih. Jadi kalau setiap biasanya ya multimeter itu ada 3 setidaknya. Ada ohmmeter, ada ampermeter sama voltmeter gitu. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya juga alat ukur jelas mengukur ya. Fungsinya mengukur tegangan ya. Voltmeter itu kan tegangan DC atau searah dan tegangan AC. Tuh, oh, bolak-balik ya. Teman-teman di sini udah paham ya antara tegangan searah dan bolak-balik ya. Oke. Nah, satuan pengukurannya apa? Yaitu satuan pengukurannya ya voltage ya. Voltase, voltage, volt. Waalaikumsalam. Ya, tenang kene iki. Oke. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mengidentifikasi alat-alatnya. Nah, di sini untuk memudahkan saya ini ya. Saya kan ini alat ukurnya ya. Ini bukan nama alat ukur. Ya, nama alat ukurnya saya tentukan. CRO itu apa? CRO itu banyak teman-teman. Sanwa pun dia mengeluarkan CRO. Sanwa pun mengeluarkan, tapi serinya beda-beda. Nah, biasanya kalau CRO itu dia untuk mengukur apa? Mengukur frekuensi, mengukur apalagi fase gitu ya, mengukur amplitude gitu. Nah, gitu. Nah, teman-teman nanti bisa klasifikasinya di sini, di spesifikasinya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa ya. Nah, teman-teman bisa carinya gimana? Kalau teman-teman punya di rumah, mending pakai itu aja. Mending yang dimiliki teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada, misalnya kita pakai CRO ya. CRO itu cari aja di internet nggak apa-apa. Memang ini saya suruh untuk cari di internet. CRO Sanwa ada nggak ya? Apa ya? CRO digital. Ini yang paling gampang ya. CRO digital. Osiloskop ya. CRO itu osiloskop. Nah, misalnya ini ya, ini oven. Banyak sih soalnya. Ini apa ini? Kalau yang di tempat Gunung Kidul itu udah digital teman-teman. Digitalnya katanya GW Instek apa ya namanya? Coba aja osiloskop GW Instek gitu. Itu bagus sih GW Instek. Nah, GW Instek itu ada 2 ya. Ada yang analog sama yang digital. Kalau digital itu gampang banget untuk kalibrasinya. Besok kalau teman-teman udah masuk harus tahu Mas bagaimana kita kalibrasi dengan yang analog. Misalnya GW Instek ini kita bisa cek misalnya di Tokopedia paling gampang emang di sih di ini ya yang bagian apa yang namanya kayak Tokopedia ya Bukalapak dan sebagainya kayak Allshop gitu. Biasanya ada fiturnya. Ini kan spesifikasinya kan ada fiturnya. Petakan. Ini spek teknisnya banget. Ini spek teknisnya banget ya. Spek
saya batasi untuk mereknya CRO itu buat apa sih? Ya udah, biasanya untuk mengukur gelombang frekuensi, amplitudo dan sebagainya. Itu untuk CRO. Jadi memetakannya seperti itu. Nah. Barulah itu membuat dari spek-spek ini. Nah, baik ya, untuk satu nama alat ukur itu jangan satu, tapi gitu ya, untuk perbandingan. Gitu. Oh ini ya, soalnya putusnya emang ada jenis alat ukur ini, setidaknya spesifikasinya ada 2 teman-teman. Jadi kalau 7 ada 14. Nah nanti di situ tentu teman-teman bisa menganalisa ya, menganalisa oh ternyata dengan spek misalnya gini, analisanya dalam multimeter itu adalah untuk apa, gitu. Terus range-nya adalah segini-segini. Terus kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Misalnya gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebenarnya pertanyaannya itu aja sih. Soalnya kan kita targetnya adalah apa? Capaian pembelajarannya adalah kita bisa memaknai ya. Kita bisa memaknai bahwa kita bisa tahu apa sih alat-alat ukur yang ada di elektronika itu. Gitu. Oke. Monggo. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Belum ada ya? Cukup mudah ya untuk anehnya. Karena kita hanya untuk mengidentifikasi, sekali lagi kita hanya untuk mengidentifikasi. Kita belum sampai ke modifikasi. Nah, ya. Nanti kalau modifikasi kita akan belajar, mungkin akan kembali menilik ke teori-teori fisika yang elektronika, yang fisika elektro. Yeah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuka lagi waktu SMA kalau mendapatkan fisika ya, fisika yang bagian elektro. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas? Ini yang tentang nama alat-alat itu berarti nanti dicari di Google nggak pakai spesifikasinya gitu, Kak? Kalau misalnya kalau teman-teman belum punya, cari di Google aja. Nanti kalau misalnya multimeter kan banyak ya, nama mereknya itu banyak. Cari aja di sini ya, misalnya multimeter. Nah ini kan beda lagi ya Mas, bukan Sanwa ya ini ya, ini malah Flux sih, ya namanya Flux 116 HVAC gitu, HVAC. Nah untuk setidaknya itu minimal 2, tapi mending 2 aja sih. Kita batasi 2 aja untuk satu nama jenis alat ukur ya. Gitu. Ini namanya ya, ini namanya Victor, kan beda-beda teman-teman, banyak banget ya. Ini kayak teman saya tadi ya, ini yang Sanwa. Nah ini yang ini boleh ya, terserah, boleh analog apa digital semua atau analog semua nggak apa-apa. Ini ada analog ya. Ini Sanwa yang analog itu dulu teman-teman. Saya juga pernah pakai ini. Sanwa itu salah satu dia memang akurasinya tinggi. Nanti di speknya itu ada tulisan ini sih, ketelitian ya, precision and accuracy gitu. Nah, base akurasinya itu 0,7%. Ya, lumayan ya, sangat kecil ya. Kalau misalnya 0,7% itu kalau misalnya dia itu terdetek 5 volt gitu. Kita pengen tahu cari volt tegangannya 5 volt. Tegangan aslinya 5 volt gitu ya. Untuk pakai Sanwa ini mungkin ya kisaran 0,1 berarti 0,05 gitu. Bisa
plusnya itu cuma kebacanya 5,05 volt atau 4,95 volt gitu. Jadi dia akurasinya tinggi. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan yang ini misalnya gini, saya juga pernah dulu pakai gini. Kelihatannya dia sampai bisa miss 1 volt ya. Miss 1 volt itu ya lumayan mengerikan sih. Ini mungkin ya nggak tahu ya, kita bisa lihat speknya. Nah, gitu sih. Intinya itu teman-teman. Berapa nih kita cek anunya. Range-nya sampai 600 volt juga ya resolusinya. Berapa nih? Precision-nya ya teman-teman bisa dicek ya. 1% ya ini. 1,2% degree plus 2D. Kemarin kita udah ngobrol belum sih tentang presisi akurasi? Udah ya? Udah ya? Tentang presisi akurasi masih ingat ya? Apa nih? Nah, kelihatan. Ini bahasanya bahasa apa nih? Bahasanya bahasa Spanyol atau bahasa apa nih? Nah, kayak gitu kalau dibuka sebenarnya teman-teman paling enak membuka datasetnya ya, dataset ya, dataset itu. Dataset itu pasti ada suatu komponen elektronika ya yang sudah dirilis dan dijual di mana di masyarakat, itu pasti ada datasetnya. Itu adalah spesifikasi lengkap dari suatu, baik itu alat ukur, baik itu komponen elektronika, itu pasti ada datasetnya. Misalnya kalau teman-teman menggunakan regulator itu untuk penurun tegangan ya. Nah, misalnya regulatornya 7805 gitu. Ini suatu penurun tegangan, tapi DC ya teman-teman, bukan AC. Dia tegangannya DC, misalnya seperti ini. Dia itu pasti ada datasetnya. Ini ada dataset. Misalnya teman-teman cari aja, misalnya ada komponen atau atau alat ukur apa gitu, jangan aja dataset, datasheet gitu. Nah, nanti di sini tuh akan lengkap sekali spesifikasinya. Nah, misalnya di sini kan banyak yang mengeluarkan datasheet ya, 7805 tadi. Itu IC regulator misalnya ini ya. Nih. Buka aja. Nah, ini ya datasheetnya nih. Oh, ini lengkap. Nanti kalau misalnya kita pengen menggunakan ini, inputnya tegangan mana, groundnya mana, dan outputnya mana. Jadi kalau ini cuma saya contohkan aja ya untuk komponen ya, komponen teman-teman tuh nanti 7805 itu adalah menurunkan tegangan ke 5 volt. Kalau semisal teman-teman punya charger gitu 12 volt gitu ya, tapi teman-teman butuhnya tuh 5 volt untuk suatu rangkaian, ya udah itu perlu diturunkan. Menggunakan apa? Yang menggunakan salah satunya ya, salah satunya dengan regulator ini 7805. Tapi ingat ya teman-teman, besok kalau merancang suatu rangkaian itu kita harus tahu spek ampernya juga, karena butuh power berapa. Kalau 7805 itu maksimal cuma 1 ampere. Kalau kadang kita butuh lebih dari 1 ampere. Tergantung kita membuat suatu rangkaian apa. Misalnya kalau kayak gini itu untuk mensuplai ini sih, rangkaian bahasanya itu minimum sistem dari microcontroller. Tapi nggak hanya itu sih. Nah ini ya, sampai ke dropout voltage-nya berapa, dengan short circuit current limit-nya berapa, itu ada. Nah TJ, nah ini J itu adalah
Teman-teman masih ingat nggak? Kalau akar minus 1 itu untuk fase udah diajarin belum? Untuk C. Imaginary ya. Nanti akan dapat sih. Nah, kayak gitu. Cukup itu teman-teman untuk praktikum hari ini. Nah, untuk pengumpulannya udah saya, untuk tugasnya ya, pengumpulan tugasnya sudah saya upload juga, dan itu 1 minggu. 1 minggu. Jadi ngerjainnya jangan mepet-mepet. Kalau misalnya hari ini bisa dikerjakan, kerjakan aja. Cepat kok mungkin ini pengerjaannya. Ya. Nah, untuk formatnya teman-teman belum saya upload sebenarnya untuk formatnya. Kita buat aja sekarang ya. Formatnya sebenarnya kita buat simple sebenarnya ya. Mungkin ya. Ini kita buat sekalian aja. Nah, yang pertama itu ini ya, format laporan. Yang pertama itu cover ya, kemudian judul dan sama aja tujuan. Tujuan teman-teman bisa copy aja dari apa tadi? Dari job sheet. Dan yang 3 itu dasar teori, 4 itu hasil, 5 itu pembahasan, ini referensi. Nah, kemudian strukturnya, struktur laporan, ini quality ya. Ini struktur balik. Ini formatnya itu apa aja gitu. Teman-teman kan ini diketik ya, teman-teman punya laptop semua kan ya? Atau ada yang masuk menggunakan HP? Menggunakan komputer. Jadi ini bebas teman-teman, kalau bisa teman-teman sudah ada yang pro menggunakan LaTeX tidak ada masalah ya. Oke. LaTeX itu base-nya programming, saya biasanya menggunakan LaTeX ya. LaTeX itu base-nya programming, jadi kita nulis kayak gini sekalian program. Nah, diketik menggunakan komputer ya, bebas. Ini untuk tools-nya boleh Microsoft Word, kalau bukan Mac OS ya menyesuaikan aja. Kalau Linux boleh pakai LibreOffice, boleh. Nah, diketik menggunakan komputer. Ini. Nah, kemudian gunakan style font style itu apa enaknya teman-teman? Times New Roman ya, yang standar ya. Roman. Terus font size-nya 12 PT, kemudian spasinya ini ya. Ini 1 ini, yang ini 1.15. Itu aja. Nanti kalau di akhir-akhir, teman-teman, Pak kasih tahu cara bagaimana menggunakan Mendeley. Mendeley itu adalah referensi untuk kita mencari referensi, terus kemudian penulisan referensi yang benar itu bagaimana. Itu besok aja. Ini bebas dulu untuk referensinya, cara penulisannya. Nah, ini ya. Kemudian untuk margin ya. Wah, saya tentukan marginnya. Kertasnya nih, kertas dulu. Kertas A4, jangan lupa teman-teman. Di sini di set A4 untuk marginnya. Marginnya top 3 cm.
3cm. Set ya, ini teman-teman nih. Kemudian 3cm. Ini 3cm. Nah, tes. Nah, jadi nanti ya teman-teman untuk numbering, wah numbering, saya tak kasih tahu. Nanti untuk numbering ya, numbering untuk setiap sub menu ini sub menu atau sub section gitu ya, sub menu kapital semua ya, huruf kapital semua, huruf kapital di bold. Oke ya, masuk ya. Oke. Itu. Ini aja deh. Ini huruf kapital di setiap, ini aja, teman-teman tak revisi sedikit. Menunya huruf kapital di setiap kata. Jadi intinya anu aja. Cuma di huruf pertama ya. Huruf mana? Di setiap huruf pertama. Huruf kapital di setiap pertama kata. Yes, apa meneh? Ya. Untuk hasil teman-teman, hasil itu yang itu tadi ya. Yang apa tabel tadi ya. Hasilnya cuma tabel itu tadi untuk hasil. Dan pembahasan itu membahas hasil ya. Pembahasan itu membahas hasil. Jangan salah kaprah, untuk pembahasan itu bukan membahas tata laksana, bukan. Besok ada beberapa tata laksana yang akan kita bahas ya, bagaimana untuk mendapatkan ini. Pembahasan itu bukan itu. Itu sebenarnya kalau di mana-mana pun itu masuknya ke tata laksana, itu masuknya ke metodologi atau metode penelitian atau metode gitu ya. Nah, pembahasan itu hanya membahas hasilnya apa gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini format cover. Oke, pilot aja Mas, monggo. Nah, format cover gini aja. Nanti teman, ini saya upload ke Bismat. Nah, gini. Ini praktikum. Ukur dan pengukuran. Nah, sekarang apa? Spasi dulu ya. Identifikasi alat ukur. Udah gini aja. Nggak ngelek-ngelek ya. Kemudian kita insert. Saya punya ya. Ini ya. Ini saya punya nih. Ini kita setnya yang benar itu adalah sebenarnya ya teman-teman. Ini 5.5, 5,5 cm sebenarnya. Udah segini aja. Ini defaultnya seperti itu. Nah, ini menggunakan ini ya tadi kita udah standarkan Times New Roman 12. Kita bold. Yang kita bold ini aja. Nah, ini nanti teman-teman kan ya bisa diganti-ganti disesuaikan dengan materi apa yang kita pelajari hari itu. Nah, misalnya gitu, terus ini aja disusun oleh, nah ini nama teman-teman, nama dan NIM. Ini kurung NIM, ini aja. Kemudian D4 teknik besar semua. Nah, kalau D4 sebenarnya teman-teman itu bukan kemarin itu
kesepakatannya bukan D4 sebenarnya, tapi sarjana terapan. Sarjana terapan teknik elektronika. Soalnya teman-teman kan kampus Wates ya. Tuh. Misalnya gini. Ini. Wates. Ini. 2021. Nah, ini masih ini ya. Times Roman 12, ininya kita space-nya hilang ini. 0, ini kan berapa tadi? 1. Ini di bold. Oh, ini nggak usah nih. Nah, gini aja teman-teman. Ini untuk covernya. Oke ya. Cukup ini aja dulu. Ini format laporan, kalau terlalu kompleks juga kalian malah pusing ya. Nah, teman-teman, saya masih ini ya untuk masalah penulisan ini. Untuk dasar teori masih saya tolerir kalau misalnya masih sama nggak masalah, tapi pembahasan jangan sama ya teman-teman. Dan kemarin ingat poin terbesar adalah di pembahasan. Gitu. Nah, dasar teori gampang ya teman-teman. Kalau misalnya nggak usah banyak-banyak, paling ya satu paragraf aja nggak apa-apa. Misalnya dasar teorinya kan ada berapa tadi? Kalau misalnya ada namanya ada berapa nih tadi? Kayak ada 7 nama alat ukur ya. Ya udah bilang aja CRO gitu. CRO itu apa sih? Gitu. Nggak usah disebutin sampai ke bagian-bagiannya, nggak usah. Jadi cuma CRO itu adalah ini udah selesai. Kemudian AFG. AFG itu apa? Ini ada ini udah selesai. Jadi nggak usah banyak-banyak dasar teori. Karena dasar teori itu hanya saya ingin. Kenapa sih saya ingin menggunakan dasar teori? Karena secara tidak langsung teman-teman nanti akan belajar di situ. Oh ternyata AFG itu ini ya. Power supply itu apa sih gitu. Dan voltmeter itu apa gitu. Nah, memang di sini tidak akan saya bahas tentang mendalam ya, karena kenapa? Karena ini akan ketemu terus, teman-teman nanti akan ketemu terus dan teman-teman mesti tahu ini nanti apa sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sembilan ya. Iya. Pak, mau tanya Pak. Boleh? Gimana Mas? Pembelajaran tatap muka kapan ya Pak ya? Nah itu saya kurang paham. Tapi yang jelas, yang otomotif itu udah masuk, udah di kampus untuk melakukan ini ya praktek otomotif di Karangmalang. Kalau sebenarnya kemarin itu waktu semester kemarin saya juga pengen banget untuk saya standby. Kalau saya kan di Gunung Kidul ya, jadi dan saya juga koordinator lab di sana. Saya pengen membuka lab di sana. Nah, tapi saya tidak diperbolehkan oleh ya pengelola. Nanti tidak jadi masalah gitu ya. Terus sebenarnya kalau di Jakarta sih sudah dibuka, tapi saya nggak paham di Jogja nunggu Sri Sultan aja Mas. Nunggu Pak Sultan. Itu. Gimana Mas? Udah anu ya? Udah bosan ya di rumah ya? Bukan bosan Pak, tapi nggak tahu materinya sama sekali Pak. Ini jenengan juga nggak paham kalau saya jelaskan kayak gini. Ya ngulangi videonya nanti Pak. Oh gitu. Oke. Jenengan dulu dari mana Mas? Saya dari SMA Pak. SMA IPA atau IPS? IPA. IPA. Dulu pernah dengar kata-kata multimeter nggak? Udah pernah, soalnya kan ibu saya teknik elektronika. Nah itu udah berarti paham ya?
untuk identifikasi alat ukur kayak gini ya. Alat ukurnya paham, tapi kalau cara kerja mungkin kurang paham, Pak. Oh iya, kalau cara kerja memang Mas, saya tidak bisa menjamin kalian bisa tahu kalau tidak langsung ke lab. Seperti itu. Tapi di rumah punya ya Mas ya, kalau Ibu jenengan teknik elektronika. Punya, Pak. Insya Allah komplit malahan, Pak. Wah itu. Nah nanti malah ke Mas Yaki itu teman-teman nanti buat praktek. Tapi kalau di kampus nggak masalah sih, beberapa kali gitu ya. Suruh bukain, kalau di sana Pak Irfan koordinatornya, Pak Irfan Lutfi untuk di labnya. Sebenarnya beberapa kali nggak masalah sih Mas, ke lab aja gitu untuk mencoba beberapa alat gitu ya. Tidak ada masalah. Yang penting ada pendampingan dari, kalau nggak kepala labnya ya ininya teknisi labnya. Jadi CRO di rumah punya ya Mas ya? Punya, Pak. Nah, sip toh. Suka buat Ibu apa Mas? Suruh buat ukur apa? Nggak tahu Ibu dulu. Nggak paham saya, Pak. Cuma tahu tok gitu. Nah, itu tuh Masnya kan punya itu alatnya Mas. Digunakan aja Mas. RO itu bisa juga buat ini ya, apa namanya, mengukur voltase. Nah, nanti di akhir pertemuan, kelihatannya pertemuan 12 teman-teman, saya akan kasih tahu caranya bagaimana mengukur voltase menggunakan CRO. Ada anunya nanti, ada bagian khusus ya di situ materinya. Nah, sebenarnya kalau misalnya Mas Zaki punya ini Mas, apa namanya, power supply gitu ya, power supply mesti punya ya, kayak adaptor lah, adaptor. Nah nanti kan di situ ada prop-propnya itu Mas, itu channel 2 gitu, atau channel 1 aja. Nanti yang channel utamanya itu, yang kawat utamanya itu kamu hubungkan ke positifnya, dan satu yang kecil itu kamu hubungkan ke negatifnya. Ini kan di situ ada gelombang tuh Mas. Nah. Kamu harus mudeng ya. Soalnya ibumu kan orang teknik elektronika loh. Soalnya ya nanti tanya ibu tuh masalah kayak gitu. Kenapa sih Bu kok bisa seperti itu gitu ya. Kita ini kan fokusnya adalah kita mengidentifikasi dahulu. Ya. Kita mengidentifikasi dahulu. Nah, saya memang tidak bisa memberikan tahu teman-teman secara langsung gimana sih cara penggunaannya ya. Karena ini konteksnya mengidentifikasi, kita identifikasi dulu, belum sampai ke cara penggunaannya, gitu ya, belum sampai ke cara penggunaannya. Karena kita mengidentifikasi. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Kita harus tahu kalau misalnya kita keterbatasan untuk bertemu kayak gini dan kita nggak ada alatnya, yang kita identifikasi dengan cara yang konteks yang lain, yaitu kita bisa cari di internet. Ya, yang jelas teman-teman jangan tidak mau membaca, dibaca aja. Memang kita sarjana terapan, tapi kita harus kita tidak boleh malas untuk membaca. Gitu ya Mas Zaki? Bisa. Nanti aja, tidak usah mengeluh. Kita tetap harus semangat nih, karena kondisi kayak gini. Ada saatnya nanti kita akan ketemu semua teman-teman di kampus. Ya. Memang kalau di kampus itu kita akan semakin semangat sih, karena kita kan bisa ketemu teman-teman yang lain, bisa ngobrol A, B, C, D, terus bisa tukar ilmu gitu ya. Oke. Gitu. Terus semangat ya Mas Zaki. Sampai saat ini yang teman-teman dapat apa aja yang berbau tentang elektronika?
Elektronika analog udah diajar belum? Udah masuk kelasnya belum? Elektronika analog atau elektronika daya? Elektronika analog sudah Sudah, pernah, Pak. sudah. Oke. Udah ada gambaran ya? Ada gambaran nggak ketika belajar itu? Ada nggak teman-teman? Sudah, Pak. Santai aja. Jadi ini materinya udah selesai bagi teman saya. Kita tinggal diskusi aja sini. Diskusi aja. Apa yang pengen ditanyakan teman-teman nanti insya Allah saya jawab. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh Mas. Gimana Mas? Kalau ini kan nama alat ukurnya, ntar pas kita bikin laporannya yang ada di tabel ini aja, Pak. Nama alat ukurnya cuma ada di tabel itu. Iya. Setiap alat ukur CRO itu kan banyak tipenya ya teman-teman, atau produk ya Mas Royan. Itu ini kita tentukan 22 aja. Jadi ada 14 alat ukur gitu. Jadi misalnya kalau multimeter kan sini sudah saya kasih contoh untuk Sanwa ya. Nanti teman-teman tambahin satu lagi. Misalnya gitu. Tambahin satu lagi namanya apa tadi? Banyak ya. Cari di internet aja. Cari di internet aja. Ini dipetakan. Cari informasi terkait itu, mereknya apa, serinya apa, range-nya gimana. Klasifikasinya apa? Klasifikasi itu kalau misalnya CRO itu ya tadi alat ukur untuk mengukur alat ukur frekuensi dan sebagainya gitu. Terima kasih ya, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Boleh Mas. Gimana Mas? Itu di pembahasannya ditaruh CRO, mereknya apa, seri apa, range-nya berapa gitu, Pak? Yang isi pembahasannya. Nah, boleh kayak gitu Mas. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya CRO gitu ya, CRO nanti ada 2 tuh mereknya. Nah, tapi kan speknya beda tuh. Range-nya gimana? Beda juga kan, satuan pengukuran juga. Pasti sama kalau satuan pengukuran. Tapi nanti yang berbeda tuh di range-nya. Nanti Mas Naufal bisa membandingkan. Nah, yang bagian merek ini itu cuma segini dan ini sebagini. Terus bisa ditarik kesimpulannya bahwa kalau cuma range segini berarti nanti hanya bisa untuk mengukur bagian tegangan rendah gitu. Tegangan rendah untuk rangkaian-rangkaian yang tidak terlalu tidak terlalu kompleks gitu. Jadi ini alat ini hanya bisa untuk digunakan untuk kes-kes ini gitu, untuk kasus-kasus ini gitu. Jadi kayak gitu. Pembahasannya gitu sih. Nggak perlu, sebenarnya pembahasannya kalau yang di sini nggak terlalu mendalam nggak apa-apa teman-teman. Kan ini kan ini coba kalau kita tarik capaian pembelajaran ini ya, capaian pembelajaran ini kan memilih alat ukur sesuai dengan fungsi dan jenisnya gitu kan. Jadi intinya teman-teman tuh tahu ini fungsinya alat ukur ini apa gitu kan, tapi belum sampai ke bagaimana cara kerjanya gitu loh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau Mungkin saya, Pak, izin bertanya, Pak. Mas Rizky? Yang pada bagian cover, Pak, yang itu bagian gambarnya itu ya. Ketentuan apa? Gambarnya itu ada ketentuannya, Pak? Berapa, Pak? Yang ini, Pak. Ya, gambarnya ini berapa? 5,5 cm. Nah, ini kan 5,5, Pak. 5,5 cm. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat suatu cover di manapun ya besok ya, kayak proposal misalnya teman-teman ikut organisasi di kampus gitu atau ikut organisasi apapun tim-tim gitu, kalau membuat ininya sebenarnya standarnya itu adalah 5,5 kali 5,5 cm. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya teman-teman di sini ada yang udah ikut tim-tim belum nih? Nah, saya daripada pusing ya, saya akan mengajak teman-teman ngobrol nih. Pak mau tanya. Oke, gimana Mas Bintang? Katanya tuh pernah kemarin tuh ada yang bilang kalau mau ambil bahan-bahan kayak komponen itu ke kampus itu katanya boleh. Itu benar apa enggak ya, Pak?
bahan-bahan ya Mas ya. Ya, kayak ambil komponen-komponen buat praktek gitu. Oh, boleh Mas. Bilang aja Hmm. ke Pak Lutfi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kok Mas. Diambil aja. Oh, iya. Heeh. Nah, tapi saya kurang ya Mas, kurang paham yang di Kuates ya. Di Kuates itu punya kebijakan apa? Apakah komponen itu boleh diambil dan statusnya dipinjamkan atau benar-benar diambil full dan dimiliki oleh teman-teman? Nah, itu saya kurang paham untuk kebijakan di sana. Jadi bisa langsung ke Pak Irfan ya, atau Mas Alfa. Kalau di sana tuh Mas Alfa teknisnya. Oh, iya. Mm-mm. Tuh. Ya, teman-teman udah ada yang buat sesuatu belum nih? Wah, membuat sesuatu. Buat land follower. Oh, ada yang udah buat land follower? Ada. Oh, ada. Wah, siap. Aman buat lomba, Mas? Apa? Ya Pak, lomba Pak. Buat lomba? Buat lomba Apaan? dari SMK. Udah lama. Oh, udah lama. Buat sendiri atau beli? Buat sendiri. Wih, mantap. Saya dulu juga Ini seneng mahal. Ya, oh, ini emang mahal. Kalau dulu saya memang juga seneng yo gaya-gaya ngono kuwi, gilian follower. Tapi sekarang kelihatannya udah beralih ya. Kalau beberapa perlombaan komersil itu bukan land follower tapi malah kayak mini-mini KRI itu ya, yang misalnya Mbak bawa apa gitu ya, Mbak apa memindahkan barang ke A ke tempat A ke B gitu ya. Ada yang udah pernah buat sistem belum? Apa Pak? Buat sistem apa gitu? Belum paham ya. Pompa air. Belum paham Pak. Kalau kemarin saya bikin-bikin ini baru kayak perakitan ampli sama bikin box speaker sih. Sama rakit alat kecil. Oke, mantap. Setidaknya ada pengalaman dengan teman-teman. Kalau teman-teman, saya dulu tuh waktu kuliah teman-teman, wah kita sesi curhat nih. Kalau dulu tuh teman-teman waktu saya kuliah itu memang semester 1 tuh karena memang dulu saya itu waktu SMA paling suka itu dengan fisika, ya, dengan fisika. Nah, maka dari itu kan dulu saya tuh milihnya teman-teman, milihnya waktu kuliah itu yang ada berbau fisika semua. Yang pertama itu yaitu namanya dulu kan saya di kampus sebelah ya satunya itu namanya itu elektronika dan instrumentasi. Kalau di apa ya disingkat itu ELIN namanya, ELINS gitu. Nah saya kan ada 3 dulu kalau angkatan saya waktu saya masuk lewat jalur apa dulu UM ya bukan UM tapi dulu itu tidak ada jalur senam PTN kayak teman-teman gitu ya. Jadi UTBK itu nggak ada. Yang ada itu adalah jalur dari universitasnya masing-masing gitu. Nah, dulu ada tiga pilihan. Pokoknya yang pertama itu ya itu elektronika dan instrumentasi karena saya fisikanya pengennya senangnya ya elektronika. Yang kedua itu teknik fisika, ketiga fisika murni. Pokoknya ada fisika kayak gitu. Gitu terus waktu alhamdulillah kan saya keterima di pilihan pertama tuh. Nah, terus saya tuh waktu semester 1 tuh langsung saya harus membuat sesuatu nih gitu. Harus membuat sesuatu, nggak tahu terserah apa. Waktu dulu ada namanya teknologi namanya microcontroller Atmega 16. Dulu tuh coba gitu teman-teman. Sebenarnya itu dibuat secara analog tuh bisa-bisa aja. Saya tuh coba pengen bagaimana sih caranya menggunakan microcontroller itu. Nah, microcontroller itu saya cuma buat ini teman-teman. Saya pengen buat lampu tidur ya. Lampu tidur tapi yang bisa warna-warni gitu loh, jadi RGB gitu loh, red green blue. Nanti kalau misalnya red green blue kecerahannya saya kurangi, ininya Pak dulu ada teknologi ada fitur namanya PWM ya untuk mengatur warna-warna gitu ya. Ini R-nya RGB kalau teman-teman suka desain di Corel Draw atau itu kan RGB kalau misalnya R-nya nilainya segini, green-nya segini kan jadi warnanya jadi magenta atau apa gitu. Cuma itu sih. Sebenarnya kalau dulu pakai analog juga bisa-bisa aja.
nanti diatur pakai potensio gitu ya. Nah, gitu. Nah, sampai terus waktu S2 pun saya masih masuk ke dalam suatu tim robot terbang dulu. Nah, teman-teman dari sebenarnya ya, kalau bisa saya jujur, ketika kuliah itu teman-teman tuh dapat ilmunya tuh ketika masuk dan ngobrol sama teman-teman gitu, saling sharing gitu. Tapi kalau dari kuliah aja itu kita nggak dapat apa-apa. Itu pasti. Saya juga ngalami kayak gitu. Karena kalau di kuliah itu yang kita target itu ya itu SKS kalian gitu kan. Kalian harus menyelesaikan segini. Tapi kadang ya itu dasar ya. Bagi saya itu kulit. Itu kulit gitu. Kulit aja. Itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita selesaikan jam 9 aja ya. Ini jam sudah 8.47. Kita selesaikan berapa lagi nih? 12 menit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Jangan bertanya Pak, yang tabel tadi itu ditaruh di sebelah mana ya Pak? Tabel itu dimasukkan ke dalam hasil. Ini Mas, ke dalam hasil ini. Nih, ini ada ya, cover tujuan dasar teori hasil. Tabel itu masukkan ke hasil. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Nggak paham saya surat kayak ini. Pak, izin bertanya Pak. Boleh Mas, gimana Mas Agung? Yang tabel itu Pak, itu kan apa? Yang multimeter kan ada spesifikasinya tuh. Ya. Nah, itu yang CRO juga dibikin kayak gitu ya Pak? Semuanya CRO, dibikin kayak AVG. gini. Semuanya dibikin kayak gini. Oh ya. Kalau misalnya nih Pak, ada yang di luar dari spesifikasi yang Bapak tulis, berarti boleh dimasukin kan Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi minimal ada ini, itu teman. Siap. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Dulu saya sharing lagi teman-teman. Dulu saya sempat ini teman-teman, membuat suatu rancangan kayak gini. Yang saya share nih. IoT bukan Pak? Nah, benar. Ini IoT teman-teman. Ada yang seneng IoT nggak? Ada tapi susah Pak. Bukan susah. Gini teman-teman, ini saya brainwash kalian. Tidak ada yang susah. Adanya adalah teman-teman seneng atau enggak. Kalau teman-teman nggak seneng, pasti susah. Gitu. Nah ya ini, maka dari itu kan saya agak belum, sebenarnya masih saya pengen kurikulum yang di D4 ini kan pengennya adalah ada konsentrasi gitu ya. Kalau misalnya semuanya itu di blok, sistem blok, teman-teman harus dapat itu. Itu tuh rasanya belum tentu semua teman-teman tuh senang di situ gitu. Kalau dikonsentrasikan, setidaknya landscape-nya itu adalah teknik elektronika. Tapi teman-teman punya di mana gitu. Jadi teknik elektronika itu luas ya teman-teman. Jangan dianggap bahwa teknik elektronika itu hanya berpikir tentang masalah hardware dan hardware. Enggak. Teknik elektronika itu bisa masuk ke IT. Bisa, sangat bisa. Bahkan teman-teman bisa jadi server engineer ya. Wah, itu mantap tuh server engineer. Server engineer itu adalah teman-teman yang bekerja pada suatu infrastruktur. Biasanya itu HPC ya, High Performance Computer, yang biasanya kalau AWS tahu ya, AWS atau Google itu dia mesti punya gitu. Di universitas kita juga punya luar biasa. Kita punya 3 node data center ya, data center yang luar biasa gede-gede di UNY itu.
Nah, lucu, yang menariknya teman-teman, kampus saya dulu menitipkan datanya di universitas kita, di UNY. Ya, UNY itu salah satu pengembang infrastruktur yang terbaik juga di Indonesia. Nah, syukurlah kalian di sini. Keren sih gitu. Nah. Oke. Nanti teman-teman nanti mungkin semester 4, semester 5, semester 6 itu udah bisa membuat seperti ini. Saya tuh pengen buat suatu sistem, saya akan merancang sistem arsitektur sistemnya tuh seperti apa sih? Arsitektur ini kan kalau ini kan kita bisa lihat ya, istilahnya dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir aku punya teknologi ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Teknologi misalnya ada Raspberry Pi itu untuk apa sih? Kemudian kok ada Logitech, ada FLIR gitu kan. Nah, kemudian di gateway, oh, kenapa harus pakai MQTT? Kenapa harus pakai WebSocket? Kan? Kenapa nggak pakai MQTT tok? Gitu, misalnya gitu. Nanti mesti kamu semester 5 dinikmati aja ya teman-teman ya. Dinikmati aja perjalanannya. Memang harus tahap demi tahap. Tuh. Oke. Saya feel free ya teman-teman kalau mau belajar tentang apapun. Yang jelas kalau saya sekarang itu keaktifannya kalau di luar kampus, di luar jam pelajaran itu, kalau di kampus itu bimbing ini robot terbang. Teman-teman kalau ada yang ikut robot terbang, ini ketemu saya. Tapi kalau robot KRI itu saya belum dulu memang saya tim robot juga, tapi saya lebih senang robot terbang. Kalau buat sistem IoT, ayo kita buat IoT. Kemarin sempat saya itu lomba sama teman-teman, tapi bukan dulu kan waktu saya masuk ya. Saya masuk itu kan belum terlalu banyak teman-teman yang senang lomba itu. Yang teman-teman yang dari D4, terus kemudian saya lomba itu malah sama orang teman-teman pendidikan teknik elektronika. Dan elektronika tuh tentang IoT gitu ya. Itu lumayan sih, alhamdulillah dapat juara 2 tuh, lumayan. Teman-teman kalau mau ini ya, cari pengalaman nggak apa-apa. Teman-teman itu kalau sebenarnya kalau mau ikut lomba itu kita biayai loh, biayai dari kampus loh. Biaya dari kampus, teman-teman nanti cari aja suatu lomba kompetisi gitu buat tim ya. Terus nanti misalnya kalau di atas itu ya saya nggak bisa, saya nggak ya bisa sih bimbing, tapi nanti akan lebih enak administrasinya teman-teman cari yang dosen karena kayak Pak Ardi gitu ya, kayak Pak Ardi, Pak Aris Nasuha gitu di atas. Nah, ini saya cuma membrandbuat sekalian biar nggak boring, nggak boring di depan laptop terus. Atau teman-teman di sini ada yang suka programming website? Ada nggak? Kalau di Gunung Kidul itu ada namanya Mas Pascal, tahu nggak kalian namanya Mas Pascal? Belum kenal ya? Udah kenal? Kalau website, wah kalau tiap hari saya ngoding website. Kalau mau website, ayo tak ajari nggak apa-apa, boleh saya ajari. Pak, jangan bertanya Pak. Oke Mas, gimana Mas? Itu kalau yang website bahasanya pakai bahasa apa tuh Pak? Kalau saya biasanya pakai Mas, PHP. Tapi frameworknya pakai CodeIgniter. Saya menggunakan framework CodeIgniter. Jadi PHP itu ada 2 framework Mas, Laravel sama CodeIgniter. Tapi CodeIgniter itu cukup lumayan sih untuk menghandle beberapa project kecil-kecil gitu, masih capable. Itu kalau mau belajar gimana Pak caranya Pak? Ayo belajar aja. Kamu WA saya aja, nanti tak kasih tahu caranya. Soalnya itu panjang Mas, itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Tapi itu perlu latihan terus. Tiap hari misalnya Masnya pengen buat
form untuk kayak Google Form itu dulu. Nah, misalnya nggak apa-apa. Untuk merecord data-data gitu ya. Data-data itu. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Makasih banyak. Siap. Izin bertanya, Pak. Boleh, gimana Mas Rasid? Untuk UEFI itu kan kontrolernya pakai Raspberry, Naze apa Arduino, Pak? Kalau saya base-nya Tensi, Mas. Banyak ya. Kalau saya dulu memang S1 S2 itu fokus dalam tesis saya terkait itu, terkait kendali, sistem kendali tentang UEFI. Dan saya sampai membuat satu flight controller yang itu memang belum saya rilis sih. Itu menggunakan Tensi base-nya. Kenapa Tensi? Karena Tensi itu kan dia bisa overclock itu sampai 120 MHz untuk cuma kecil gitu. Wah, tapi untuk bisa komputasi yang lumayan kompleks. Dan sebenarnya saya bisa mematenkan itu. Saya bisa mematenkan itu untuk sampai saya belum bisa patenkan. Belum bisa patenkan. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya pengen pengembangan itu ngembangin sama saya, dan saya itu bukan curcol sih, tapi memang saya S3-nya itu tentang multi agent, tentang itu ya, multi agent untuk optimisasi algoritma, untuk optimisasi beberapa UEFI. Jadi untuk pemetaan, tapi UEFI-nya UEFI-nya bentuknya macam-macamnya. Ada yang kayak DJI Phantom itu kan 4 ya, itu kan quadcopter namanya. Ada yang hexacopter, ada octacopter gitu kan. Tapi saya lebih kalau yang untuk S3 ini kan lebih cenderung ke pesawat fixed wing yang bersayap itu. Ya gimana ya, teman-teman kalau misalnya udah senang sesuatu ya, misalnya teman-teman punya pacar gitu ya. Seneng nggak? Seneng kan ya? Ya saya tuh kalau sama UEFI itu ya senengnya ya sampai segitu gitu. Karena memang itu ya dunia ya, teman-teman harus menemukan kesenangan itu ya. Teman-teman harus memiliki suatu kesenangan itu, harus itu. Gitu. Nah, kalau Raspi itu ada keunggulannya, Mas. Nah, Tensi itu yang terbaru, versi terbaru 4.0 itu bisa kita injek suatu artificial intelligence. Ya. Dia bisa masuk komputasi ke situ. Nah, kalau Raspi itu memang Raspi 4 terutama, yang Raspi terakhir itu 4 ya. Raspi 4 itu bisa untuk ada fitur AI-nya. Jadi ketika kita itu merunning suatu algoritma machine learning ya, salah satu machine learning itu dia dimaksimalkan di situ. Jadi alokasi resource dari Raspi 4 itu dialokasikan ke situ, ke komputasinya. Jadi enak, nggak berat banget itu, nggak terlalu berat. Itu. Nanti kalau Mas Rasid pengen cara bagaimana sih Pak, apa aja sih sensor-sensor yang dalam suatu UEFI dan bagaimana cara mengaksesnya, wah nanti saya ajarin Mas. Siapa? Oke, sip. Ya, ada lagi saya dulu mainnya land follower tapi bosan Pak, cuma itu aja. Emang land follower tuh bosan Mas. Saya coba ikutin garis ya. Tapi teman-teman jangan salah ya, land follower itu adalah basic ya. Basic kalau misalnya sekarang teman-teman lihat di Amazon, pabrik Amazon, cek aja di mana ya, nggak tahu banyak di luar negeri. Land follower itu adalah dia itu untuk memetakan barang pesanan dari mana diambilkan oleh robot. Itu base-nya land follower, ya. Sampai bisa robotnya itu mengambil barang di kolom mana, di rak mana, dan sampai dia itu naik gitu ya. Tapi itu biasanya land follower Mas, jangan salah. Keren itu. Tapi memang challenge-nya bukan satu benda, bukan satu robot yang dikendalikan, tapi banyak robot dengan land follower itu. Bagaimana dia bisa kalau algoritma saya ngomong tentang algoritma untuk itu ya. Algoritma untuk bagaimana sih dia bisa memetakan, oh saya ngambil di sini, dan dia tidak tabrakan loh teman-teman. Robot-robotnya itu tidak tabrakan. Di Amazon itu robot-robotnya nggak bertabrakan. Dia banyak banget kayak robot-robot land follower dan mengambil satu persatu, diletakkan, kalau ada barang diletakkan, terus kalau ada request pembelian diambil gitu ya. Itu nggak tabrakan, banyak banget robotnya di sana. Itu dulu ada satu algoritma yang namanya, lupa saya. Lupa, nanti tak kasih tahu.
Itu yang, nah challenge-nya itu Mas. Jadi bagaimana kita udah bisa membuat satu line follower. Bagaimana kalau line followernya itu banyak? Kita mengkoordinasikan beberapa agen gitu ya. Sebut aja satu line followernya sih agen A, agen B dan seterusnya gitu. Nah, itu bagaimana kita mengkoordinasi atau memformasikan agar bisa bertugas seperti itu. Wah, itu challenge-nya itu. Itu kompleks sekali ya. Nah, itu model Mas Rasid udah bagus tuh. Nanti udah bisa membuatkan follower. Wah, mantap. Cuma merakit sih Pak, kalau modalnya dari gurunya. Nggak apa-apa, setidaknya kan punya pengalaman. Sudah punya pengalaman. Oke, udah jam 9 teman-teman. Kalau bercerita malah nengdi. Ini ada pertanyaan lagi nggak untuk masalah praktek ini? Praktek seperti itu ya, kita mengidentifikasi. Untuk minggu depan kita akan masuk apa ya? Ini. Saya sudah siapkan materinya. Minggu depan itu terkait pengukuran resistor. Jadi disiapkan untuk proteusnya ya. Untuk proteusnya itu disiapkan. Nah, teman-teman kalau punya multimeter ya, boleh analog, boleh digital, tapi sebenarnya ini kita lebih, kalau di sini ya, ini kita bisa lihat materinya itu adalah lebih cenderung ke multimeter analog. Begitu. Boleh disiapkan untuk analog ataupun digital ya. Nah, nanti kita bisa cek di situ akurasinya seperti apa. Kalau resistor kan kita bisa ya teman-teman ya. Bisa hitung secara manual ya. Ada gelang-gelangnya itu ya. Ada gelang-gelangnya itu. Nah, nanti ketika kita cek ya, kita ukur itu menunjukkan nilai berapa. Nah, itu adalah akurasi ohmmeter dari multimeter kalian. Kalau misalnya udah punya, ya siapkan aja Proteus, siapkan aja. Kalau misalnya teman-teman ada punya multimeter, disiapkan multimeter. Saya menyiapkan multimeter saya juga. Jadi ini nanti bisa sharing ya, sharing data masuk dalam artian, sharing data. Akurasinya seperti apa? Gitu teman-teman. Sekian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya. Ketemu lagi minggu depan. Saya izin bertanya. Oke, siap Mbak Rika. Proteusnya itu cuma bisa diinstal di Windows saja ya? Katanya ya. Jangan pakai Mac ya? Iya. Mac ada nggak ya? Ada versi buat Mac OS ya, Pak? Kita coba lihat ya. Kelihatannya ada, Mbak. Kelihatannya ada. Mbak, Mbak Alika nanti cari di Google aja ya. Ini ada kok. Formac ada. Yang terbaru. Mac Pro, Pak. Maksudnya OS-nya terbaru? Iya, baru. Ada kok Mbak, nanti cari aja di. Ada kok, ada. Ini ada download free Proteus juga. Nanti enggak ya, coba kita carikan yang ini ya. Katanya ini bisa sih. Mac software ini, yang ini ya Mbak. Mac full version di download aja. Ada yang pakai Linux nggak? Kalau pakai enggak, Pak. Ya. Kalau Linux mungkin pakai enggak tapi punya, Pak. Oh, punya. Dipakai aja Mas, itu enak banget tuh Linux tuh. Kalau ya teman-teman Windows-nya krek-krekan atau asli? Ori dong, Pak. Krek-krekan, Pak. Krek-krekan. Enggak ori, Pak, saya, Pak. Kelihatannya di UN ada nganunya loh.
Ada lisensinya ya? Oke. Kalau yang jelas yang tidak ada apa ya, tidak open source ya Linux itu teman-teman. Menggunakannya itu tidak merasa bersalah. Soalnya tidak krek-krekan. Krek-krek itu maksudnya kayak sama kayak mood itu ya Pak? Oh. Oh, alah. Kemarin langsung download yang itu Pak. Full apa? Full library. Nggak apa-apa. Yang penting itu dipakai. Aduh, aku ngajari yang jelek ya, tapi ya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Gimana, Mas? Itu kan yang ada di filenya Bapak yang Proteus 8.3. Terus saya kemarin udah nyari sendiri yang versi 8.0. Gimana itu, Pak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Sama aja kok. Oke, itu cuma makasih, Pak. opsi kalau teman-teman nggak dapat dan misalnya mendapatkan file yang nggak bisa diinstal gitu ya. Nah, itu opsinya tak kasih itu gitu. Tapi itu juga krek-krekan. Duh, nggak enak saya. Ya sama Pak, yang saya dapat juga krek-krekan kok. Ya wis ya. Diinstal dulu Mas, kalau misalnya itu nggak bisa itu opsi bisa, soalnya udah saya install di Windows saya bisa gitu. Sudah Pak, punya saya sudah diinstal. Oh sip, oke, ya wis, gitu ya. Oke, teman-teman kalau sudah tidak ada kita cukupkan aja, ini sudah jam 9 lebih. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya teman-teman, dan terima kasih atas respon-responnya. Saya senang kalau misalnya pembelajaran itu ada responnya gitu ya. Wah, enak, jadi ngobrolnya itu nggak kayak uang apa ya, pidato. Pidato kan nggak mungkin ada orang yang tanya. Oke, terima kasih ya teman-teman, terima kasih atas ya mantap. Oke, tadi kita mulai dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Terima kasih sekali lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk.